Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga teman-teman dan keluarga dalam kondisi yang sehat selalu. Pada kesempatan kali ini di episode perdana tentang pemasaran jasa. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan sharing session perkenalan tentang pemasaran jasa. Jadi mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu juga apa itu jasa, pemasaran jasa, bahkan praktisi di dunia jasa. Nah, pada kali ini saya akan berbagi mungkin saja ada beberapa hal yang belum teman-teman tahu dan ada banyak hal yang belum saya tahu juga. Jadi silakan teman-teman berikan kontribusi positif berupa komen atau kritikan, baik itu lewat kolom komentar atau sosial media saya yang lainnya boleh. Mari kita berbagi tentang jasa. Seberapa pentingkah jasa dan seberapa jauh kita mengenal tentang jasa. Nah, sebelumnya saya share screen terlebih dahulu. Oke, nah jadi pada episode kali ini itu membahas tentang perspektif baru di pemasaran tentang ekonomi jasa. Jadi biasanya kan kita tahunya bahwa produk itu berwujud dan identik dengan barang. Padahal di lain sisi bahwa sebenarnya produk ini ada yang tidak berwujud, tidak selalu yang berwujud. Nah, itu disebut dengan jasa atau membisniskan biasanya adalah tenaga atau sumber daya lainnya yang tidak berwujud dan bisa diperjualbelikan atau memiliki nilai tambah yang bisa menghasilkan pendapatan bahasanya kita, atau menghasilkan uang atau pemasukan dan lain sebagainya, menghasilkan laba atau istilah yang lainnya. Jadi tidak melulu bahwa produk itu harus barang, ada jasa. Nah, salah satu pelopor tentang pemasaran jasa adalah Bapak Christopher Lovelock. Nah, beliau sudah almarhum, jadi mendiangnya memberikan dampak positif terhadap dunia pemasaran, memberikan wajah baru pada segmen ekonomi di perekonomian, bahwa terdapat segmen lain selain produk yang berbentuk barangnya itu jasa atau tidak berbentuk. Gitu. Nah, nanti bisa teman-teman miliki bukunya Christopher Lovelock, itu bukunya warnanya biru. Nah, untuk overview pada episode kali ini sebenarnya lengkap ya, sebenarnya banyak, tapi mungkin nanti yang akan kita gali itu tidak selengkap ini. Nanti kita akan sharing mendasar terlebih dahulu untuk ya taruh dulu lah, kenal dulu dengan pemasaran jasa. Nah, seperti yang kita ketahui ya, teman-teman juga pasti tahu tentang perbankan. Banyak mungkin dari kita atau hampir seluruh ya itu manusia, apalagi orang Indonesia itu bersahabat dengan perbankan. Nah, perbankan itu jasa yang karena bukan memperjualbelikan uang, tapi lebih kepada menawarkan layanan dalam pengelolaan keuangan, baik itu pribadi, rumah tangga, ataupun keuangan usaha. Jadi perbankan memberikan banyak sekali layanan terhadap bagaimana kita mengatur keuangan yang kita miliki. Jadi bila ditanya produknya bank adalah jasa layanan, bukan uang atau bangunan gitu. Yang kedua adalah hotel. Hotel di sini jelas ya itu jasa. Sebenarnya jasa yang positif ya untuk membantu orang-orang yang sekiranya
terlalu lelah setelah bekerja itu bisa menginap di hotel yang sekiranya tidak membutuhkan waktu lama hingga berbulan-bulan untuk tinggal. Jadi seperti ya tempat tinggal sementara lah, bahkan 1 malam biasanya operasionalnya. Nah, itu untuk membantu memudahkan orang-orang untuk ini sebenarnya salah satunya untuk menjangkau tempat tujuan. Misalnya di sana ternyata tidak ada keluarga, nah itu bisa menginap di hotel. Jadi ada jasa layanan tempat tinggal jangka waktunya dekat atau jangka waktunya cepat. Jadi hotel bukan menjual kasur, guling dan lain sebagainya, itu tidak, tapi layanan kamar untuk menginap. Ya, terus yang selanjutnya ada penerbangan. Nah, jelas ini jasanya bukan jualan pesawatnya ya, tapi lebih kepada menjual jasa transportasinya, membantu kita mencapai tujuan kita yang sekiranya butuh cepat dan itu jauh. Nah, itu bisa menggunakan pesawat menggunakan pesawat melalui layanan penerbangan. Nah, jadi teman-teman bisa lewat kapal bisa ya bisa, tapi ada waktu yang harus diperhitungkan. Itu salah satu contoh jasa transportasi. Terus ada juga taman hiburan, rekreasi. Nah, ini membantu masyarakat atau konsumen itu untuk tidak perlu pusing kalau mau liburan kemana. Itu nggak perlu ke luar kota atau nggak perlu ke luar negeri misalnya. Itu di dekat rumah atau di tengah kota saja bisa. Itu ada taman hiburan, ada taman rekreasi, tempat tamasya ya. Bila bila tidak ingin jauh, jadi ada yang dekat-dekat gitu. Nah, untuk Gojek ini khusus ya karena ini baru ya. Nah, maka ini termasuk jasa. Hanya saja pertanyaannya adalah Gojek ini jasa apa? Nah, mungkin bagi teman-teman yang tahu bisa disampaikan pemahamannya atau yang diketahui tentang apa itu sebenarnya perusahaan Gojek, jasa apa yang dia tawarkan sebenarnya. Nah, silakan teman-teman beri masukan atau tanggapannya. Nah, terus selanjutnya ada jasa laundry sepatu ya. Jadi bila teman-teman sebenarnya teman-teman kalau tahu bahwa sebenarnya sepatu itu tidak bisa dirawat dengan sembrono atau sembarangan. Karena pernah saya bercerita dengan pengusaha jasa laundry, nah itu dia jasa laundry sepatu ya maksudnya. Nah, jadi dia bercerita bahwa sebenarnya setiap sepatu itu punya bahan masing-masing yang cara merawatnya pun beda-beda. Makanya mereka hadir, jasa laundry sepatu ini hadir untuk membantu merawat sepatu yang dimiliki oleh konsumen agar tidak mudah rusak, terus habis itu selalu nampak baru dan bersih ya pastinya. Itu sebenarnya mereka membantu memudahkan kita dalam merawat. Apalagi sepatu itu kalau kita asal sok paham aja cara bersihnya, itu bisa jadi aslinya itu bisa bertahan 20 tahun misal, ternyata hanya bisa bertahan 2 bulan. Nah, itu gara-gara kita tidak memahami cara merawat sepatu. Nah, makanya mereka hadir. Terus, nah ini jasa apa? Ayo, ini adalah jasa ibu-ibu mengupas bawang. Jasa mengupas bawang. Nah, sesimpel itu ya. Ternyata ada jasa mengupas bawang. Jadi bagi pengusaha bawang, kan mereka menjual ada bawang yang masih utuh dengan kulitnya, ada yang biasanya harus dikirim ke minimarket atau supermarket. Nah, itu harus sudah diplastiki dan sudah terkelupas. Jadi sudah dikupas. Nah, jadi nggak bisa yang masih ada kulitnya. Maka dari itu, pengusaha bawang mengundang ibu-ibu, mbak-mbak yang biasa di dapur, yang biasa megang pisau untuk mengupas, untuk menangis bersama. Untuk menangis bersama mengupas bawang. Nah, jadi ada jasanya sesimpel itu. Nah, itu juga mempengaruhi ya karena mengupas bawang merah itu sebenarnya tidak mudah ya. Bisa jadi nanti kena dagingnya gitu. Bisa jadi
tidak bersih ya kupasannya. Nah, itu juga ada. Jadi maka dari itu ada jasanya untuk mengupas kulit bawang. Nanti bisa jadi ada juga jasa. Nah, ini kalau teman-teman biasanya harusnya tahu jasa mungut sampah. Nah, jasa mungut sampah karena teman-teman tahu ya, karena ini dekat dengan rumah, dekat dengan kehidupan sehari-hari. Sebenarnya jasanya bukan jual beli sampah ya, tapi lebih ke jasanya adalah dia menawarkan layanan untuk mendistribusikan sampah dari rumah tangga ke tempat pembuangan sampah. Bila kita tidak punya waktu atau males, nah mereka hadir untuk membantu kita membuang sampah. Nah, maka dari itu banyak kan perumahan atau di desa biasanya yang menggunakan jasa layanan ini. Nah, selain itu, nah kalau teman-teman pernah dengar sebelum ini ya, di Jepang itu ada jasa untuk berpelukan. Jadi ada jasa yang menawarkan pelukan hangat gitu, atau jasa nemeni kencan. Nah, misalnya kayak gitu ada juga. Jadi baru ya mungkin, atau sudah lama ya. Nah, ini ada jasa untuk nyuapi makan. Ini nemeni makan, nyuapi makan. Nah, jadi bisa bisa dimanfaatkan sebagai jasa. Mungkin teman-teman merasa bahwa mungkin sekarang single ya atau lagi sendiri, nah bisa nih buka jasa misalnya nemeni main atau sebagai nganter misalnya, nganter kemana-mana, atau nemeni makan misalnya, bisa juga. Nah, misalnya kayak gini, kita nggak mau nih tangannya kotor makan seafood misal. Nah, ini ada jasa nyuapi, jasa, jadi kita tinggal mangap, nanti makanannya udah datang sendiri gitu. Mungkin ya gitu, bayarnya dua, bayar makanan sama bayar jasanya dia. Nah, selain itu seperti yang banyak teman-teman ketahui, jasa ekspedisi atau layanan antar jemput, ada layanan ekspedisi untuk mengantarkan barang kita ke tempat saudara mungkin atau lokasi yang jauh. Nah, itu ada bantuan layanan yaitu berbentuk ekspedisi, jasa ekspedisi. Nah, ini memudahkan kita kayak nggak punya waktu atau memang tidak ada kendaraan yang sesuai sehingga tidak bisa menjangkau. Nah, itu bisa mengirim barang bisa lewat ekspedisi. Nah, mungkin dari situ dulu ada ini ya, sudah mulai ada gambaran apa itu pemasaran jasa atau apa itu jasa. Dan sekarang kenapa kita harus belajar tentang jasa? Nah, kenapa tuh? Nah, ini. Jadi di perekonomian dunia, jasa itu ternyata memberikan kontribusi yang dominan, mayoritas bahkan. Kenapa? Karena satu, kontribusi industri jasa terhadap GDP dunia itu lebih dari 60%. Nanti ada bagannya. Nanti saya tampilkan. Hampir seluruh kegiatan perekonomian selalu ada slot yang substansial di bidang jasa. Jadi ada semua dimanapun itu ada kegiatan jasanya. Lalu mayoritas pekerjaan baru yang tersedia nantinya ke depan didominasi oleh sektor jasa. Contohnya juga yang berkaitan dengan berbasis pengetahuannya, itu juga nanti akhirnya bentuknya adalah jasa. Aplikasi misalnya, aplikasi itu kan sebenarnya bukan produk berwujud nyata ya, tapi lebih kepada jasa atau layanan sebenarnya, memudahkan kita untuk melakukan apa sesuai dengan aplikasinya gitu. Terus jasa itu juga merupakan sektor ekonomi terkuat yang terus-menerus mengalami perkembangan. Misal produk barang mati, ya jasa sulit untuk mati karena selalu dibutuhkan kecuali sudah menemukan penggantinya. Nah, manfaat yang bisa diperoleh dari memahami jasa atau belajar tentang jasa adalah dia atau jasa akan memberikan kita sebuah peluang yang positif terkait dengan kemampuan kompetitif kita secara personal di industri jasa. Nah, jadi secara pribadi pun
skill kita bila kita ingin terjun di perjasaan duniawi, nah itu kita akan kita akan meningkat ya daya saing kompetitifnya. Jadi baik nanti secara personal sudah naik, ketika kita punya usaha di perjasaan pun yang berbentuknya dan yang berbentuk instansi, nah itu juga nantinya akan membantu meningkatkan daya saingnya juga di industri jasa. Jadi sangat-sangat memberikan manfaat yang positif ya ketika kita memahami jasa dan bagaimana kita terjun di dalam dunia jasa atau di dunia bisnis jasa. Nah, ini yang mau saya sampaikan tadi, bahwa kontribusi industri jasa terhadap GDP global atau GDP dunia itu kayak gini. GDP itu gross domestic product. Kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah GDP itu gross domestic product. Nah, itu sebanyak 64% itu jasa. Seperti saya sampaikan tadi bahwa lebih dari 60%. Jadi secara mayoritas itu jasa memberikan kontribusi terhadap GDP dunia. Nah, itu kan sangat gimana ya? Kayak kita tuh biasanya tahunya adalah tahunya GDP itu pasti dari produk yang berbentuk barang, dari manufaktur. Padahal ternyata jasa yang paling memberikan kontribusi terbanyak. Nah, yang paling kecil adalah agrikultur. Ini dunia loh ya, bukan lagi negara saja, tapi sudah dunia. Terus habis itu, nah ini bila dilihat dari size atau ukuran perusahaan jasa ya, perusahaan yang negaranya itu mayoritas GDP-nya itu diberikan oleh jasa. Nah, ini paling banyak di Jersey, Cayman Island, dan Hong Kong. Itu lebih dari 90%. Itu GDP-nya di negara tersebut itu dari jasa. Nah, sedangkan di Indonesia ada di bawah situ, itu masih 41% dari jasa. Nah, ini masih sangat potensial bagi teman-teman untuk mengembangkan diri di perjasaan. Jadi silakan teman-teman gali atau teman-teman temukan kembali ide-ide baru untuk memulai usaha di dunia jasa atau bekerja di perusahaan jasa. Nah, ini nilai tambah dari industri jasa di GDP-nya US. Nah, itu untuk bisnis service atau bisnis jasa itu ada 12%. Untuk transport 9% dan retail itu 12%. Sisanya di luar ketiganya. Nah, ini ya industri jasa baru ya yang sekiranya milenial lah ya. Reformasi, jangan-jangan reformasi. Baru-baru aja nih. Contohnya ya yang paling teman-teman kenal pasti yang di nomor 4 Diet and Weight Reducing Center. Nah, teman-teman yang biasanya nge-gym, biasanya ikut program-program diet, nah, ikut program-program kesehatan biasanya yang sekiranya untuk mengurangi berat badan, nah itu baru yang ramenya itu baru. Sedangkan itu tuh kayak, emang ada ya orang yang mau membeli jasa untuk dibantu diet, padahal orang semua bisa kok diet secara sendiri-sendiri. Nah, ternyata emang ada yang mau untuk dibantu diet gitu. Jadi ternyata sesimpel itu ya untuk memulai jasa, pasarnya selalu ada gitu. Ada juga kalau teman-teman pernah dengar jasa konsultasi tugas akhir misal skripsi, nah misalnya tesis, disertasi, nah itu ternyata juga ada jasanya. Jadi kita mengkonsultasikan tentang penelitian, nah itu bisa, itu ada jasanya juga. Terus di sini, nah industri utama dalam sektor jasa, profesional, tenaga profesional, keuangan, asuransi. Nah, asuransi itu bukan jual nyawa ya, jual beli nyawa ya, tapi lebih ke proteksi agar kita terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.
Ada juga retail, retail itu juga jasa. Jadi retail itu usaha yang sebenarnya dia itu menawarkan spot ya, atau apa ya bahasanya itu, stand. Nah, menawarkan retail yang kita ketahui kayak mall-mall, nah itu tuh sebenarnya menawarkannya itu bukan barang ya, bukan produk yang berbentuk nyata, tapi lebih kepada jasa penyedia stand atau spot untuk orang lain berjualan. Terus jasa transportasi jelas, komunikasi, layanan kesehatan, nah, kesenian, hiburan, rekreasi, akomodasi. Nah, teman-teman yang merasa bahwa di pertelevisian itu menggiurkan, ya itu jasa untuk memberikan informasi, baik itu yang sifatnya serius ataupun menghibur. Nah, silakan teman-teman kalau mau jadi artis boleh, tim kreatif boleh, atau di bagian lain di dalam industri hiburan. Nah, silakan teman-teman bisa manfaatkan itu dengan baik. Layanan pemerintah itu jelas jasa ya. Nah, ini struktur pekerjaan di perkembangan perekonomian yang semakin naik itu di jasa ya, bisa kita lihat. Di agrikultur nanti semakin lama semakin sedikit. Nah, sedangkan service itu semakin lama semakin banyak. Bukan semakin sedikit tapi semakin banyak, baik itu dari waktu atau pendapatan per kapita. Nah, kenapa kita belajar jasa? Selanjutnya adalah transformasi di pasar jasa. Jadi transformasi perkembangan di pasar jasa itu bahkan kaitannya dengan nanti kebijakan pemerintah, perubahan sosial, terus tren bisnis yang beralih mungkin dari barang ke jasa, dari yang ada wujudnya hingga yang tidak ada wujudnya. Terus kecanggihan teknologi pasti, dan internasionalisasi itu pasti ya. Jadi nanti kita sudah mengglobal, maka nanti jasanya itu bisa sampai diekspor, itu juga bisa. Salah kaitannya dengan TKI, TKW itu juga jasa apa ya bahasanya, outsourcing itu juga bisa, penyedia tenaga kerja itu juga jasa. Jadi banyak sekali sektor-sektor pekerjaan ataupun potensi di dunia usaha itu di bidang jasa. Terus habis itu selanjutnya, nah ini tadi yang perkembangan di perekonomian di sektor jasa itu ada government policies, ada social change, business trends, advance in IT, and globalization atau internationalization. Nah, dari kelima ini, apa sih yang menjadi outputnya nanti di perkembangan pasar jasa atau ekonomi jasa? Itu pertama, new markets and product categories. Tadi ya, seperti saya bilang. Jadi ada segmen baru atau produk baru muncul, yaitu berupa yang tidak berwujud ini. Nah, itu muncul di jasa. Terus peningkatan di permintaan terhadap jasa, jadi biasanya mungkin peningkatan itu biasanya minta barang ya, di permintaan itu terhadap barang, sekarang terhadap jasa pun sudah meningkat. Terus habis itu akan terjadi lebih intens, lebih dalam persaingan di jasa, karena kaitannya dengan skill ya, skill dan apa namanya, skill dan perkembangan teknologi biasa. Jadi semakin levelnya naik, maka persaingannya akan semakin kuat. Makanya di level bawah pun baru memulai jasa saja persaingan sudah ketat juga ada. Nah, dari kebutuhan-kebutuhan itu muncullah inovasi di produk jasa, produk yang berbentuk jasa. Terus habis itu sistem pendistribusian atau delivery-nya, bagaimana menyampaikan jasa kita kepada konsumen, lalu dikombinasikan dengan perkembangan teknologi. Nah, nantinya customer, hasilnya adalah customer akan memiliki lebih banyak pilihan dan lebih apa namanya, punya kekuatan lebih. Nah, untuk apa ya namanya, menikmati atau memenuhi kebutuhan dan keinginannya gitu dengan adanya jasa.
Jadi tidak perlu semua dicapai dengan usaha sendiri, bisa dilalui dengan jasa. Terus outputnya sukses hinges on understanding customer and competitor. Jadi bila kita memahami di sektor jasa ini, nanti kita akan memahami tidak hanya konsumen tapi hingga ke kompetitor kita juga. Karena sangat jelas ya, kompetisinya itu sangat nampak di ekonomi jasa. Viable business modelnya creation of value. Nah, jadi di jasa itu tuh sangat nampak nyata bagaimana sebuah perusahaan itu membangun nilainya supaya membedakan dia dari perusahaan yang lain dan membantu customer untuk mengingat secara detail bahwa bila misalnya jaket hijau naik motor itu apa, perusahaan apa. Nah, misalnya saya sebut Gojek. Nah, karena duluan Gojek, misalnya hijau hitam Gojek, hijau putih Grab, misal gitu-gitu. Nah, jadi sangat penting bagi perusahaan juga untuk membangun nilai-nilai yang itu menjadi ciri khas dari perusahaan jasa tersebut. Nah, untuk stimulan faktor yang berkaitan dengan jasa di government policy atau kebijakan pemerintah itu ini ada change in regulation, pasti ya perubahan regulasi tentang perbisnisan karena sudah ada jasa masuk sehingga akan muncul kebijakan baru yang mengatur bagaimana bisnis jasa ini berjalan di negara tersebut. Terus privatization, bagaimana mengatur ininya juga, privasinya, bagaimana mengatur data ya biasanya, keabsahan data. Terus habis itu aturan baru tentang bagaimana melindungi hak-hak customer, hak karyawan, dan lingkungan yang berkaitan dengan perusahaan jasa. Biasanya kalau dulu ya di lingkungan perusahaan barang itu sangat mudah ya, kayak misalnya limbah mempengaruhi lingkungan itu kayak gimana, itu udah aturannya gimana, terus protect customer untuk supaya hak-hak customer dipenuhi kayak gimana. Nah, sekarang muncul jasa yang tidak berwujud. Nah, maka juga harus diatur bagaimana untuk melindungi customer dari kecurangan-kecurangan yang terjadi. Dan juga kesepakatan baru tentang perdagangan di dunia jasa itu pasti. Itu yang berkaitan dengan government policies. Selanjutnya yang berkaitan dengan social change, perubahan sosial. Nanti ada rising consumer expectation, nah pencapaian dari ekspektasinya. Biasanya lihat produk, di komen, lihat barang ya, ada wujudnya. Nah, sekarang nggak ada barang, ngerasain supaya sesuai dengan ekspektasi konsumer itu gimana, supaya sesuai dengan konsumen itu kayak gimana, dan lain sebagainya. Ada more affluence, ada more people short of time, terus increase desire for buying experience. Nah, versus things, nah, jadi tadi ya pengalaman ya yang dirasakan, jadinya kayak gitu. Terus di bisnis trennya adalah mendorong untuk increase, meningkatkan nilai dari shareholder antar antar lingkungan di perusahaan tersebut, baik itu di internal maupun di eksternal. Jadi bagaimana nanti tren di dunia perbisnisan ini bisa bergeser, yang awalnya condong produk itu selalu ke barang manufaktur, ini beralih ke jasa gitu. Bahkan nanti growth, ini franchise itu menurut teman-teman itu nanti bagaimana franchise itu isunya menurut teman-teman itu maksudnya jasa atau produk. Nah, silakan teman-teman jawab bagaimana itu jasa dan bagaimana dengan sosial usaha yang berkaitan dengan sosial, tidak menghasilkan profit. Nah, itu jasa kayak gimana? Tren bisnis kayak apa itu? Kok bisa bisnis tidak menghasilkan laba?
Nah, untuk perkembangan internetnya, kecanggihannya pasti ya dari internetnya, bandwidth, ke apa namanya, kecanggihan dari gadget ya untuk memfasilitasi usaha jasa untuk terus berkembang. Nah, itu pasti sangat dibutuhkan kecanggihan teknologi. Semakin canggih teknologi yang dimiliki perusahaan jasa, maka semakin mudah perusahaan tersebut untuk memperoleh konsumen dan apa namanya apa namanya itu memenuhi atau memuaskan yang diharapkan oleh konsumen. Karena dengan adanya kecanggihan teknologi itu sangat sangat membantu dalam memahami bagaimana harapan dari konsumen tersebut. Nah, sedangkan di globalization mereka nantinya akan memberikan lahan, memberikan wadah, area bagi perusahaan jasa itu untuk berkembang itu tidak hanya di negara sendiri tapi hingga ke apa namanya ke negara lain. Jadi jasa tidak hanya berkembang di negara sendiri, maju di negara sendiri, namun juga ke negara lain. Bahkan hingga mendunia ya gitu. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang perkenalan kita di pemasaran jasa. Nah, sekarang silakan teman-teman share atau memberikan kritik ataupun memberikan masukan atau komentar, misalnya teman-teman merasa bahwa apa yang sudah saya sampaikan ini ada yang kurang sesuai. Nah, mungkin teman-teman bisa memberikan pemikirannya, idenya. Nah, jadi kita bisa saling sharing session gitu. Nah, mungkin eh, selanjutnya di episode selanjutnya saya akan lebih banyak masuk semakin terperinci di dalam pemasaran jasa. Oke, mohon maaf bila banyak kurangnya. Semoga next time lebih banyak baiknya, lebih banyak kelebihannya dan lain sebagainya. Nah, terima kasih. Sampai bertemu lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.